Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Sawidianto. Saya di sini membuat tugas ini sebagai bentuk pelaksanaan tugas saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Miska Zulfa, SPDI, mengenai tentang pada mata kuliah bimbingan konseling pendidikan. Adapun tema yang saya ambil dalam pelaksanaan tugas ini adalah strategi pelaksanaan layanan bimbingan konseling pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi tersebut, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu strategi. Strategi sendiri merupakan suatu langkah-langkah yang diambil dalam memecahkan suatu permasalahan. Jika dikaitkan hal tersebut dengan permasalahan pendidikan atau bimbingan konseling pendidikan, dapat diartikan juga sebagai sarana serta langkah-langkah yang diambil oleh konselor dalam mengatasi permasalahan bagi peserta didik, dengan tujuan peserta didik tersebut mampu mengatasi permasalahannya sendiri dan mampu meningkatkan kualitas belajarnya, baik itu dari segi psikologis maupun akademis. Ataupun strategi pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang pertama sendiri terbagi atas yang pertama, konseling individu. Konseling individu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan serta proses belajar melalui hubungan individual antara konselor dengan konseling. Maksudnya adanya hubungan timbal balik antara orang yang memberikan solusi dengan orang yang mencari solusi atas permasalahan tersebut, yang dimana adanya feedback atau umpan balik di antara kedua orang tersebut dalam melakukan pemecahan masalahnya. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar mampu dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, khususnya dalam hal belajar, hal sikap peserta didik, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua adalah berhubungan tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sendiri dapat diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan cara melakukan kegiatan bimbingan secara kelompok terhadap suatu kelompok belajar, dengan tujuan agar pelaksanaan peningkatan kualitas belajar dapat dilakukan secara merata terhadap peserta didik, dengan tujuan dapat menghemat waktu dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara merata dan teratur. Yang ketiga, dengan tujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, dan wawasan dari peserta didik tersebut agar dapat berkembang serta berpikir maju di tengah-tengah kelompok belajar. Yang ketiga adalah konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri dapat diartikan sebagai suatu strategi dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling, yang dimana dilakukannya upaya berupa pemberian bantuan terhadap berbagai macam kelompok siswa atau kelompok konseling dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan belajar atau pertumbuhan sifat dan lain sebagainya, yang dimana hal ini ditunjukkan dalam bentuk demonstrasi, pengumuman, dan lain sebagainya, yang dilakukan dalam bentuk pencegahan dan penyembuhan atas permasalahan pendidikan. Mungkin itu saja pemateri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.